Gus, kita lanjutin yang tadi diskusi tadi, Gus. Apa? Yang tentang si Fuji Torik. Nah, ini gimana? Kesiapan dan melihat kesungguhan mereka berdua. Seperti apa? Lihatnya seperti apa? Mereka berdua itu kan masih sama-sama muda. Nah, makanya masih sering galau. Kadang-kadang ada sedikit problem, masalah, macam-macam. Nah, itu ya kita kalau dia minta nasihat, kita nasihati, itu aja. Tapi sih sepanjang yang saya tahu ya fine. Sudah ada nasihat-nasihat? Iya. Oh belum. Cuman biasa kalau lagi bucin kita bikin buat untuk mereka. Gitu. Kan kita master of buat. Apa tuh? Ya banyak. Contohnya? Ya kayak tadi. Jadi ya kalau si proses ke jenjang pernikahan sih tapi pikir masih jauh. Terutama dari Fujinya. Kalau Toriknya saya pikir siap kapanpun. Karena saya bilang sama dia untuk apa juga sih pacaran terlalu lama-lama. Berarti Fujinya harus yang seperti apa agar bisa siap dan mau menerima? Karena Fuji masih merasa muda banget, faktor umur saja. Terus kemarin sempat heboh juga yang apa? keluarga Halilintar menyebutkan beberapa syaratnya itu. Aku malah belum dengar aku. Syaratnya apa aja, guys? Syaratnya pokoknya harus beretit. Salah satunya harus Ada berettitude. Ya saya pikir itu normatif baik. kan orang tua kan sebagai yang lebih tua itu. Karena pernikahan itu adalah long life. Makanya saya sering bilang sama Atta dulu sama si Torik. Salah satu ibadah yang paling dibenci oleh setan itu nikah. Karena seterusnya. Beda dengan sholat cuma 5 menit. Beda dengan puasa cuma sehari. Beda dengan zakat sekali. Selesai. Tapi kalau nikah itu kan karena panjang. Makanya setan itu benci banget. Kenapa? Karena semua yang dilakukan dalam pernikahan itu ibadah. Pegang tangan, pacaran dosa. Begitu menikah pahala. Nah, sehingga kemudian perlu dipikirkan masa-masa. Sehingga saya bilang sama mereka. Saya bilang sama si Torik. Sebelum menikah, bukalah matamu lebar-lebar. Tapi setelah menikah, tutuplah matamu rapat-rapat. Nah, kira-kira begitu nasihat-nasihat kita sampaikan. Tapi dari Fuji sendiri ada kayak minta nasihat nggak sih ke Gus? Enggak, saya lebih intensnya ke Torik. Ke Torik? Ke Torik. Cuman kalau saya beberapa kali ketemu Fuji, saya bilang, kamu boleh viral, tapi kamu harus punya karya supaya bisa bertahan. Makanya hari ini kamu harus belajar untuk berkarya lebih, supaya kamu mampu bertahan lebih panjang di dunia seperti ini. Karena kalau viral tanpa karya itu kan juga nggak akan lama gitu. Saya justru nasihati mereka seperti itu. Oke, sorry guys. Tadi pada bertanya-tanya juga kemarin Gen Halilintar tidak datang ke tindak sintennya. Apalagi cuma tidak sih nikah itu juga nggak datang, nggak apa-apa kok. Apalagi cuma tidak sinten kan. Tapi katanya karena ada Fuji nih, Gus, Enggak. akhirnya keluarga Gen tidak hadir. Enggak, ada isu. Ya fan-fan saja. Ya artinya yang pas akad nikah aja karena keadaan pandemi waktu itu si Ara juga orang tuanya nggak datang kan. Apalagi cuma tidak sinten yang sifatnya budaya saja. Jadi nggak ada masalah. Atau mungkin karena budaya itu dari waktunya agak mungkin. Saya pikir nggak juga. Tapi setahu saya memang tidak sinten itu lebih kepada keinginan Mas Anang. Karena saya ketika ditanya ya saya pikir bagus itu. Itu bagian dari cara mempertahankan kearifan lokal. Karena kalau enggak ya hilang gitu. Walaupun sifatnya tradisi dan budaya dari Jawa Tengah, dari Jogja lah. Dilakukan juga boleh, enggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi dalam agama sendiri ada nggak sih? Kalau dalam agama memang tidak ada. Itu murni tradisi dan budaya. Yang saya pikir tradisi budaya itu juga bagus-bagus saja. Itu kan hanya apa simbolik saja bahwa ketika anak 7 bulan kemudian kakinya itu menapak ke tanah kan itu saja. Sehingga kemudian nggak usah dibesar-besarkan. Jadi kalau artinya itu terdak itu kan berarti turun. Siten itu berarti tanah. Ya, siti tanah. Ya sudah. Hanya simbolik itu saja itu. Kalau rangkaiannya ini dikasih uang, dikasih kamera, dikasih apa, oh milihnya ini, ya itu kebetulan saja itu. Kalau kemudian, oh bener besok dia milih kamera jadi YouTuber ya, kebetulan saja. Coba kalau disuruh milih kalian, kan mesti milih yang bening-bening. Jadi kalau Atta sempat ngomong sama aku, nggak apa Gus, nggak apa-apa. Dan kebetulan si Atta ini kan orangnya yang selalu bertanya ketika dia tidak memahami sebuah persoalan. Ya saya dengan senang hati menjawab, nggak apa-apa. Walaupun memang ini lebih kepada pipihana. Termasuk sama pembangunan pesantren juga. Iya, selalu dia konsultasi. Kan disuruh kita kolaborasi, apa yang bisa dikolaborasikan antara pondok kita di Jogja
dengan pondoknya si Atta. Atta kan wawasannya bahwa santri itu juga harus punya skill, makanya dilatih dengan berbagai keahlian. Salah satunya dilatih YouTube umpamanya. Ini saya pikir keren. Itu apa termasuk ini juga nggak sih? Kan tadi Gus ngadain launching ini tidak mengambil sedikit. Saya tidak akan ngambil, memang kan tujuannya untuk para santri. Karena kan santri kita kan semuanya free, semuanya gratis. Saya berpikir begini, kita sih berharap bahwa kita selalu eksis, tapi kan kita juga nggak tahu umur, nggak tahu rezeki, nggak tahu keadaan, nggak tahu takdir Allah seperti apa. Ya ini bagian dari rencana, bagian dari rencana besar saya bahwa santri harus tetap bertahan, ada saya atau tidak ada saya. Nah tentunya ini sebagai salah satu sumber penghasilan untuk para santri. Kemudian yang lain kan banyak jamaah kita tuh yang masih nganggur, nggak punya penghasilan. Lah kemungkinan dengan menjadi seller atau distributor, mereka kan pada akhirnya juga punya penghasilan. Memang saya niatkan untuk memberdayakan ekonomi umat itu saja. Saya tidak ngambil umpamanya dari ini pun kan alhamdulillah kita masih ada jalan yang lain. Tapi bahwa santri harus punya kepastian bahwa hidup mereka, keberlangsungan mereka bisa terjaga, salah satunya dengan usaha parfum. Terus cukup inilah cara Gus ini sampai datang Pak Anies. Iya, dan kita banyak yang nggak ngundang ya. Kalau kita undang teman-teman pejabat atau teman-teman artis, waduh. Saya kan makanya karena kebetulan kemarin lagi kontak-kontak sama si Atta, yuk datang aja. Kebetulan Arif Muhammad dari kemarin kita pengen ketemu, yuk datang yuk. Vicky karena memang sering konsultasi sama kita. Artinya kalau teman-teman artis yang kita undang ya nanti malah semuanya penuh artis, malah kalian yang repot. Dari atas sendiri ada keinginan untuk menanam modal juga di situ. Nanti kita lihat juga bahwa mungkin nanti akan ada kerjasama dengan Atta dalam bentuk apa ya kita nggak tahu. Tapi kan udah sering tuh kita kerja sama bareng Atta, tapi masa Atta udah Sering kan sama-sama dilaporkan.